Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adam naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu faslun man yantaqadu wudu. Faslun ini satu pasal man yantaqadu wudu, barang siapa yang batal wudunya, haruma alaihi arba'atu asya', maka haram atasnya 4 perkara. Jadi orang kalau dia batal wudunya atau dia memang tidak ada wudu, ya. Jadi maksudnya di sini kita batal wudu artinya baik dia emang enggak punya wudu atau sebelumnya punya wudu tapi hilang wudunya dengan sebab hal yang membatalkan, berarti dia punya wudu hukumnya. Kalau dia katakan dia tadinya wudu terus kemudian untuk atau dia buang air kecil atau dia bersentuhan dengan lawan jenis ya yang sudah dewasa dengan kulit, ya kulit sama kulit, nah, maka dia batal. Kalau makan batal apa makan? Disuruh makan, nggak apa-apa. Sebenarnya bisa orang wudu habis makan, apa makan bisa batal. Kalau habis makan dia buang air, ya juga terus buang air. Jadi kalau makannya nggak batal, minum nggak batal. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, kan diantaranya tadi keluar sesuatu apapun itu dari depan atau belakang, maksudnya dari kemaluan depan atau dari dubur, kecuali air mani. Ya, jadi kalau sperma itu keluar nggak batal wudunya, tapi wajib mandi. Terus kemudian bersentuhan kulit dengan kulit dengan lawan jenis yang sudah dewasa. Artinya sudah dewasa itu bukan berarti orang gede doang, kan? Anak kecil kalau memang dia sudah menurut kebiasaan bisa orang timbul syahwat, maka itu anak bisa menyebabkan batal wudu. Kita sebut perempuan umurnya baru 7 tahun, tapi secara umum dia bisa nih anak kekuatan gede kali ya umpamanya, akhirnya bisa menumbuhkan syahwat, maka menentunya model begitu pun itu bisa batal. Jadi nggak mesti nggak perlu balik, nggak perlu perempuan lahir. Nah itu di antara yang membatalkan. Kemudian hilang akal, ya, kecuali orang yang tidur dalam keadaan tegak dan tubuhnya neken ke bawah begini. Ya, tidur begini biar kata orang tidur ini hilang akal, ya, biar kata dia hilang akalnya dia tidur tapi dia ini neken, enggak angkat dia begini. Maka kalau begini biar kata dia pulas, hilangnya 2 ember juga nggak batal begini. Tapi kalau yang tidur begini ya batal, diangkat, tidak angkat. Nah itu yang membatalkan wudu. Nah satu lagi menyentuh kemaluan depan belakang dengan tapak tangan. Kalau dengan ini enggak, ya dengan tapak tangan ini ujung ini enggak, karena yang menempel ini jadi sama yang ini yang nempel ini yang batal. Berarti sini enggak, di sisi sini, di sisi ini enggak, malah susah, ya. Jadi kalau orang gatal disuruh gatal dipenggal pakai ini kan nggak batal. Kalau dibalik ini batal. Nah itu artinya orang kalau sudah batal wudunya, maka dia haram daripada 4 hal. Yakni yang pertama itu as-salatu, salat. Maka haram orang yang nggak punya wudu atau yang batal wudunya, tadinya punya wudu batal, maka dia haram hukumnya sholat.
sekalipun sholat sunnah, sekalipun sholat jenazah, maka nggak boleh ya dikerjakan tanpa wudhu. Bukan nggak boleh doang, haram dosanya kalau dia sholat nggak punya wudhu sholat, ya dosanya. Kecuali orang yang ketiadaan air dan namanya pakai orang yang nggak punya dua alat bersuci, umpamanya pesawat, air kagak ada, terus kemudian debu nggak ada, maka bagaimana? Maka dia sholat dihormati waktu, untuk menghormati waktu. Waduh, udah mau asar ini, sementara abu kagak, ya debu nggak ada, kemudian air nggak ada, wudu nggak punya, maka dia sholat untuk menghormati waktu. Begitu dia sholat dalam waktu asar, dia sholat zuhur tadi dalam waktu asar. Nah, maka begitu sampai tiba katakan jam 4 sore, nah ketemu air, nah maka dia wudu, dia qadha yang tadi sholat zuhur dia. Nah, selain itu sengaja ada kalau nggak ada apa-apa dia punya wudu, dia sholat. Ya, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat salah seorang di antara kita apabila berhadas sampai dia berwudu. Nah, jadi kudu ada. Nah, yang termasuk sholat itu tidak semata-mata sholat saja, termasuk daripada sujud tilawah. Itu punya sholat dalam itu. Jadi mesti dia sujud tilawah. Orang dengar bacaan ayat sejadah, katakan lagi baca Quran, orang kita dengar kalau la tuti'u wasjudu waqtaribu, kita ayat sejadah, kita dengar dan kita tahu sholat apa sujud tilawah atau sujud sajadah, maka dia sujud mesti punya wudu, nggak boleh punya wudu. Kemudian termasuk lagi sujud syukur. Sujud syukur mesti punya wudu. Kira-kira orang main bola punya wudu makanya ngegolin di sujud syukur. Kalau dia nggak punya wudu nggak boleh. Kalau dia punya wudu gimana? Kalau dia punya wudu, kira-kira itu gol itu hal yang istimewa atau hal yang biasa dalam bola? Biasa kan ya? Emang yang dicari gol ya cuma kira gitu, cuma itu hal yang biasa, artinya umum. Ya kalau banyak bola hebat loh ngegolin, iya emang hebat ngegolin, tapi dalam persepak bola umum emang yang dicarinya gol gitu kan ya. Artinya itu bukan nikmat yang wah, ya barangkali mungkin kalau ngalahin Korea kali nikmatnya wah kali bertumbuh namanya, boleh jadi kan, boleh jadi ini nikmat yang mungkin kalau ketemu lagi nih, artinya luar biasa. Nah itu disyukuri, umpamanya gitu, dia sujud syukur, maka dia mesti dengan wudu dan nutup aurat. Wudu nutup aurat, sujudnya kaki kan, itu sujud syukur. Jadi sujud syukur bukan di mana aja, ya bukan apa namanya kondisi bebas, enggak, tetap menutup aurat dalam keadaan wudu, dia sujud ngadep. Jadi hukumnya ya sholat itu, karena tidak ada sholat tanpa sujud, dan itu tidak boleh orang muslim mengingkari bahwa sujud adalah bagian sholat, tidak boleh ya, karena yang namanya sholat pasti pakai sujud ke semua, kecuali sholat jenazah. Jenazah nggak pakai hukum, nggak pakai sujud. Selebihnya ada gak yang nggak pakai sujud? Nggak ada, semua sujud pakai sujud. Jadi itu bagian, jadi sholat itu termasuk daripadanya sujud, baik sujud tilawah maupun sujud syukur, termasuk khutbah Jumat. Si khatib itu kudu apa namanya punya wudu. Kalau khatib batal, maka dia nggak boleh terusin khutbahnya, turunnya gantiin gitu, karena nggak boleh dia dalam keadaan jadi mesti dia apa namanya tuh punya wudu.
kedua tawaf, maka haram juga orang nggak punya wudu tawaf, ya baik tawaf fardu maupun tawaf yang sunnah. Itu tawaf wajib gitu ya, tawaf wada, terus apa namanya itu tawaf apapun nggak boleh mengelilingi Ka'bah. Ya, buatnya dia lagi umroh atau lagi haji dia tawaf, maka mesti punya wudu. Kalau dia nggak punya wudu, wudu lagi, mesti wudu dia, nggak boleh haram hukumnya. Karena tawaf bimanzilatis shalah, illa anna Allah ahalla bihi al-natqa, faman natqa fala yatiqu illa bi khair. Yang namanya tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Ya, tetapi dalam tawaf masih boleh ngobrol. Cuma kalau ngobrol yang baik. Maksudnya tawaf itu ngobrol yang agak resep gitu, ya, yang agak bener kan kurang enak. Kalau ngomong tetangga, kalau itu tawaf kan ngomong tetangga. Kalau yang baik-baik ya. Jadi akan diisilah dengan talbiyah. Wallahu a'lam boleh juga ya, atau ya misalnya kalau itu talbiyahnya boleh ya, atau apa banyak malah doa kita di sini baca doa ini dulu, apa namanya di mau baca ini baca ini banyak dah gitu, akhirnya lama hafal kagak hafal juga ya. Itu bacaannya penting, gerakannya benar gitu, jangan sampai lawan arah. Orang muterkan lawan arah dia ujung dia salah dia ujung, nah mesti orang. Jadi itu tawaf, jadi boleh tapi kalau sholat nggak boleh. Sholat nggak boleh. Aku buruk aja kalau punya makna dia dalam sholat hanya nggak boleh. Apalagi lebih dari itu. Nanti ada lagi memang, nanti ada kalam ucapan bagaimana yang tidak membatalkan sholat, ada insyaallah. Kemudian tidak juga diperbolehkan, nantinya haram buat orang yang tidak punya wudu masuk mushaf, yakni menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh bagi orang yang tidak punya wudu. Ada ayat itu la yamassuhu illa mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Itu ada yang bantah bahwa itu yang dimaksud Qurannya Quran yang Lauhul Mahfuz. Jadi al-mutahharun itu tidaklah menyentuh malaikat kecuali malaikat yang suci. Oh, ini kalimatnya kalau begitu berarti tidak masuk. Tidak akan menyentuh Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz melainkan malaikat yang suci. Memang ada malaikat yang suci? Kan semua malaikat suci. Gitu. Nah berarti tidak akan menyentuh malaikat yang suci melainkan malaikat yang suci. Nah ini jadi ngaco lagi. Namanya istisna syai' min nafsi batil, ya, mengecualikan dirinya sendiri, ya, mengecualikan sesuatu dengan dirinya sendiri, itu nggak benar. Tidak ada pria yang duduk kecuali pria itu sendiri. Nggak beres lah. Ya, nggak jelas kan sebenarnya yang duduk siapa, yang duduk siapa nih. Tapi kalau umpamanya tidak ada yang berdiri kecuali Ahmad, ya, tidak ada lelaki yang berdiri kecuali Ahmad, jelas. Oh berarti Ahmad doang yang berdiri, kan gitu kan. Jadi kalimatnya mesti begitu, makanya kurang pas. Nah terus kemudian kalau katanya di Lauhul Mahfuz itu ayat itu tulisannya tanzilun min rabbil alamin, yang Allah turunkan. Jadi jelas kan yang Allah turunkan. Maka yang dimaksud adalah manusia yang mesti dalam keadaan suci ketika menyentuh mushaf Al-Quran. Tapi kan disebutkan larangan, bukan janganlah engkau menyentuh Quran,
kecuali dalam keadaan suci. Tapi ini kalimatnya tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah kalau begitu berarti itu bukan larangan, itu namanya khobariyah, namanya berita, kabar doang kan. Di Quran ini tidak ada yang menyentuh melainkan orang suci. Tapi di situ justru namanya khobar bermakna nahi, berita tapi maknanya larangan. Artinya apa? Allah kabarkan di Quran ini nggak ada yang nyentuh melainkan orang yang sudah suci. Ada orang kagak suci nyentuh Quran, berarti menyalahi berita Allah. Benar ya? Kan Allah yang bilang, kata Allah di Quran yang nyentuh orang yang duluan. Orang kagak dulu nyoleh Quran, nyentuh Quran, berarti kan menyalahi berita Allah. Nah itu sama saja, kalimatnya berita tapi maknanya larangan, artinya sama tidak boleh. Satu lagi dalam keadaan wudu karena nggak boleh menyelisihi apa yang memerintahkan. Ya, paham itu ya kira. Nah, jadi nggak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau seandainya kita sentuh Al-Quran, ya apa namanya, yang bukan dalam mushaf, selembaran sama hukumnya. Mushafnya masih lembaran, mushaf itu lembaran. Bukan berarti Quran, robekan Quran kan punya wudu kita pegang awalnya, kecuali dalam keadaan kepepet karena diperserakan itu bawahnya di jalanan daripada diinjak-injak orang, ambil sekalipun punya wudu. Enggak kita wudu lah, gitu kita wudu baiklah, habis sudah injak-injak orang, lalu ambil aja dulu sama gitu. Nah yang dimaksud dengan Quran itu, mushaf itu adalah kullu ma kutiba alaihi Quran lidrasah. Setiap sesuatu yang ditulis padanya ayat Quran untuk belajar, untuk dipelajari, baik itu di papan, baik itu di kayu, baik itu di kertas atau di kulit barangkali, maka kalau itu niatnya untuk dipelajari, hukumnya mushaf Al-Quran. Guru TPA tulis awaitan badi binti, ayo anak-anak baca, itu kan belajar. Maka itu yang ditulis di papan hukumnya sah. Nggak boleh kalau guru TPA lagi atau nggak punya wudu, nggak boleh. Itu karena hukumnya itu mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran juga buku yang Quran itu. Jadi segala sesuatu yang ditulis ayat Quran dengan tujuan niat belajar, maka hukumnya adalah mushaf Al-Quran. Maka halal orang yang nggak punya wudu. Nah, beda lagi kalau tanimah atau ajimah, kita biasanya jimat ngomongnya jimat. Kalau dia niat bikin jimat, ya tanimah, dia bikin niatnya mau nulis ayat kursi kertas, emang niatnya buat jimat, terus dilipat dipakai jadi kalung gitu di sini, ya atau dibungkus gitu, pakai apa? Dia pakai ya pakai kantong konjen gitu, jangan tahu kayak kantong yang wangi ya, ditaruh pokoknya disimpan atau dipegang mana. Nah itu niatnya adalah bikin tamimah, bikin jimat lah bahasa kita. Maka itu bukan mushaf hukumnya. Maka kalau orang nggak punya wudu megang itu apa? Karena itu namanya litabaruk, bukan lidrasah, bukan untuk dipelajari tapi untuk mengambil keberkahan. Jadi dia nulis ayat kursi, umpamanya ayat kursi dia tulis. Kenapa? Biar anaknya dilindungi oleh Allah dengan keberkahan ayat kursi, sehingga anak jadikan uji umpamanya itu boleh. Terus kemudian atau apa namanya,
ayat Quran yang belakangnya ayat tentang haji yang fajr ami belakangnya dia tulis ya, karena niatnya buat namanya tadi kabar tulis dia ngarep tulis itu di kertas mulai disimpan biar dagangan lari semuanya atau dia nulis Bismillahirrahmanirrahim 151 kali dan lain sebagainya itu namanya tadi gimana bahasa kitanya boleh hanya syirik itu hanya syirik wah itu syirik itu maksudnya itu ayat Quran gimana syirik enggak itu namanya yakin ada kekuatan lain selain kekuatan Allah kita mintanya Allah cuma berharap dengan keberkahan itu tulisan itu ayat itu surah kita nih ayat Quran kita tulis kenapa dapat keberkahan biar Allah lindungi biar dagangan laris biar ini biar itu tapi mintanya coba Allah udah boleh lah kalau itu dianggap syirik lebih syirik lagi orang-orang yang bawa ATM kalau nggak ada ATM punya Allah ATM ke bawah dong handphone kemana handphone gak bawa punya apa nggak syirik nah iya lebih beriman kepada handphone nah kan nggak begitu hukumnya nggak begitu ya kalau begitu berarti orang pada syirik semua apa bedanya orang mau keris kecil mau handphone mau keris mana syirik lah bagaimana syirik di mana syirik itu kan membutuhkan Allah ini kan enggak kalau mau keris doang justru orang makanya kita perlu belajar yang ini tauhid terkait juga hukum adi hukum akli jadi biar nggak salah paham sekarang kita minum obat kita minum emang obat yang nyembuhin apa? Allah yang nyembuhin tapi kita minum obat tapi segitu aja kita masih mikir orang biasanya pakai bodrek begitu panadol ada males kenapa kayaknya orang dokter padahal yang bicara Allah kita ada pilihan ikhtiar kita adalah kalau biasa pakai bodrek atau biasa oskadon gitu kan tergantung orang masing-masing obatnya nggak bisa disamain kan gitu orang kadang aja ngaruh orang susah minumnya obat baru yang ada tenahan obatnya apotek lainnya yang tinggi mahal lah juga nggak boleh nyanyi makanya itu tutup ya sakit juga boleh sebelum jadi walhasil kayak gitu aja dari tapi ya mintanya kita apa sekarang kita makan ketika kita makan kenang gak dia? Ada gak orang makan gak kenang? Boleh jadi orang makan gak kenang kita makan di desktop kenyang ada yang sampai senampan kurang kita nambah ya. Kenapa? Karena yang menangi bukan nasi Allah yang menangi tapi ada hukum adi yakni orang makan kenyang tapi hukum adi sah bersalahan artinya apa? Boleh jadi orang makan kenyang boleh jadi orang gak makan lapar boleh jadi orang gak makan lapar itu hukum adi namanya boleh jadi orang gak pakai baju dingin boleh jadi orang diusir pakai baju durhaka kan dia dibuka bajunya masih gerah ada yang gitu ada itu berarti kan sah bersalahan itu hukum adi artinya segala sesuatu hakikatnya sebelah Allah ya cuma tetap ada jalurnya ada sebabnya nah kita karena kita makom sabar kita belum di makom tadi jadi begitu modelnya jadi jangan apa-apa langsung sirik-sirikin aja ya dikata dikapi-kapiin gara-gara beda pandangan tentang musik itu udah kafir kacau ya musik ulama masih beda pendapat ya cuma memang kalau kita cenderungnya pada musik haram apabila penyanyian ada Allah Ta'ala kemudian liriknya yang menjerumuskan kepada keharaman nah maka kalau yang model begitu jelas tuh
Jadi bukan langsung musik pukul rata haram semua, bukan. Musik haram. Handphone yang bunyi. Dan musik bukan itu. Kan musik juga. Itu haram, ganti handphone. Nah Tuhan, kan nggak ada semua ada begitu. Jadi banyak pendapat orang nggak boleh kayak gitu. Itu kalau di restoran yang sering ngaku-ngaku ini baru kata gara-gara begitu. Yang tahlil di kaki, yang tahlil disesat-sesatin, tahlil bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, maka yang sesat masuk neraka. Dan kita lagi tahlil. Padahal dalam sisi lain, dalam hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Emang tahlil itu ucap apa? La ilaha illallah kan langsung masuk surga. Emang dia disesat-sesatin, dia masuk neraka. Coba itu orang sombong dibeli itu dia kan main jadi ngaco itu. Nah, kita jangan sampai begitu gampang. Yang ngebolehin tamimah itu bukan saya, yang ngebolehin tamimah itu bukan ulama-ulama zaman ini, dari dulu Al-Imam Nawawi udah menjelaskan, bahkan ulamanya dia tuh Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa dan banyak lagi ya sekelas Imam Nawawi, yakni Imam Muhyiddin Abu Zakaria ya Musa An-Nawawi Ad-Dimashqi. Itu ulama yang top, yang luar biasa, ilmuannya muhaddis juga ya, jadi ahli hadis. Dia hafalannya bukan 100, puluhan ratusan ribu hadis hafalannya. Nah kita berapa? Dan hadis bacanya maksudnya internet dinyalain ulama begitu, masya Allah. Jadi itu ulama-ulama besar yang membolehkan. Karena apa? Karena mereka belajar jelas kepada guru mereka, kemudian gurunya kepada gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Bukan dari kita. Buka kitab Imam Bukhari dibaca, ditafsirin sendiri, yang ngaco ya, ngaco. Begitu cara belajar ya. Google dan lain-lain nanti banyak ngaconya. Nah jadi balik lagi bahwa mushaf Al-Quran haram disentuh oleh orang yang tidak punya wudhu ya. Kemudian wahamlu, dan juga membawa mushaf Al-Quran. Maka kalau bawa mushaf Al-Quran juga tentunya bawanya boleh. Maka orang atau anak kecil yang belum tamyiz, dia kan kagak sah wudunya, maka dia gimana pun dia kagak sah wudunya. Oleh karenanya dia otomatis wudunya gak punya wudu. Maka anak kecil yang model itu hanya boleh dia membawa Quran untuk dia belajar. Dia datang ke Quran ngaji, mau ngajinya. Pokoknya itu bocah baru 4 tahun belum bisa baca Quran. Nah itu gak apa-apa. Tapi gak boleh sekali-kali gaganya dulu dia ngambil Quran. Tong-tong, gak mau baca Quran, kalau ambil kagak boleh. Karena itu bocah belum tahu. Ya, karena sama aja kita nyuruh orang yang belum punya wudu dia ambil Quran, kagak boleh. Dia boleh, maka ambil aja sendiri. Kecuali itu buat bocah itu sendiri, karena untuk dia belajar, maka apa? Nah kalau bawa Quran, bawa mushaf, seandainya dia bawa mushaf dengan yang lain, dia taruh komunitas, ada kitab, ada Quran, dia niatnya bawa buku kitab, nggak mau. Tapi kalau dia niatnya bawa Quran, nggak boleh. Atau diitlakkan aja, belum bawanya aja, kan banyak ada kitabnya Quran, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau dia niatnya bawa Quran, mana nggak boleh. Atau dia yang bagus niatnya bawa kitab, atau dia niatnya bawa Quran sama bawa kitab, nggak boleh. Tetap ada bawa Qurannya. Jadi kalau mau niatnya bawa kitab aja, atau niatnya bawa buku aja, atau niatnya bawa tas. Kadang ada tuh masuk bawa Quran kan ya. Dia belum punya wudu atau di tengah jalan dia batal punya udah dia niatnya bawa buku. Nah, jadi itu
itu yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan buat orang yang tidak punya wudu. Jadi 4 hal. Wa yahrumu 'ala junub maqala al-muqaddam fi soal. Sini saya karena baru mulai lagi. Masih kaget. Mudah-mudahan manfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bertanya